Hai halo semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama aku Raden San. Pada video kali ini aku akan ngebahas tentang ini. Ini adalah HP yang aku sudah pakai selama 7 tahun kurang lebih. Jadi ya, langsung aja mulai ngebahas. Ini adalah HP dari Asus, yaitu Asus Zenfone 3 Max. Dan ini adalah versi yang menggunakan layar 5,2 inci. Jadi bukan yang versi 5,5 inci, karena ini ada dua versi ya untuk Asus Zenfone 3 Max. Sebelum mulai membahas tentang HP ini, aku ingin membahas sebentar HP yang aku gunakan sebelum aku membeli HP ini, yaitu adalah HP Advan yang aku lupa jenisnya apa. Aku membeli HP ini di tahun 2014, sedangkan HP ini di tahun 2017. Jadi aku menggunakan HP ini kurang lebih 3 tahunan. Kenapa aku memilih untuk membeli HP ini, HP Advan ini? Karena ini adalah HP atau lebih tepatnya smartphone yang paling murah yang ada di toko tempat aku beli. Ini kalau nggak salah harganya itu kurang dari 800.000 kalau nggak salah, aku lupa tepatnya berapa. Pokoknya ratusan ribu lah, nggak sampai sejuta. Aku beli HP ini karena ya pertama harganya murah. Sebenarnya kalau mau lebih mahal di saat itu ada Samsung Note 3 kalau nggak salah. Tapi aku memilih beli ini karena ya ini paling murah di saat itu di toko itu. Dan sedangkan alasan kenapa aku membeli HP ini, awalnya itu aku mencari HP yang bisa memainkan Pokemon Go, karena di saat itu di tahun 2016 itu muncul atau lebih tepatnya rilis Pokemon Go. Jadi saat itu aku mencari HP apa yang bisa main Pokemon Go gitulah di HP ini. Aku cari-cari selama, kalau nggak salah kan Pokemon Go itu di tengah-tengah tahun ya, di tengah tahun 2016. Sedangkan aku beli ini di awal tahun 2017. Jadi ya setengah tahun aku mencari HP apa yang bisa memainkan Pokemon Go. Tapi di saat aku mencari saat itu rata-rata rekomendasinya itu adalah, kalau nggak salah itu Infinix ya, yang paling murahnya itu adalah Infinix kalau nggak salah. Itu harganya kalau nggak salah di 1.800.000 kalau nggak salah harga Infinix itu, tapi aku lupa Infinix apa yang direkomendasiin. Tapi setelah aku nyari di akhir tahun di bulan Desember gitu, aku lama kelamaan kayak membutuhkan lebih selain Pokemon Go gitu lah. Aku mulai ada kepikiran untuk membuat YouTube. Makanya selain bisa main Pokemon Go, bisa buat ngerekam juga. Ngerekam layar HP-nya agar bisa dijadikan video YouTube seperti itulah. Dan di, kalau nggak salah Januari atau Desember gitu, muncullah ini beritanya akan launching HP ini, HP Asus Zenfone 3 Max. Dan itu di saat itu diberitakan ada dua versi, yaitu yang ini yang 5,2 inci layarnya dan yang 5,5 inci. Dan aku putuskan di saat itu setelah melihat spek yang dibutuhkan untuk memainkan Pokemon Go, dan saat itu aku belum tahu spek apa yang dibutuhkan untuk merekam video layar. Di saat itu aku nggak tahu. Jadi aku putuskan untuk membeli yang ini. Tapi sebenarnya yang aku ingin beli itu bukan yang ini, tapi yang 5,5 inci. Tapi di saat aku beli, cuman ada yang versi ini. Versi yang 5,2 inci. Karena yang 5,5 inci itu belum rilis atau lebih tepatnya belum didistribusikan. Setidaknya di tempat aku beli. Karena yang pas aku tanya ke penjualnya, ini bukannya ada yang versi 5,5. Yang jualnya itu sampai nggak tahu kalau ada yang versi 5,5. Karena emang belum didistribusikan. Ternyata emang setelah aku beli ini, akhirnya kan aku putuskan untuk beli ini. Setelah aku beli ini, aku melihat berita ternyata emang yang versi 5,5 itu distribusinya itu kalau nggak salah di delay. Itu tanggal delaynya
itu seminggu setelah aku beli. Kalau aku sabar untuk menunggu membeli HP ini, aku bisa mendapatkan yang versi 5,5. Cukup nunggu seminggu saja. Cuman ya sayangnya, karena aku sudah beli dan aku juga tahunya di saat aku menggunakan HP ini, bukan menggunakan HP ini, karena HP ini di saat aku memutuskan untuk ganti, ini sudah parah. Tombol-tombol yang ada di bawah sini nih, ini sudah ngaco, apalagi yang tombol untuk backnya. Ini udah kayak pencet terus padahal nggak ada yang mencet. Dan juga aku sudah gonta-ganti colokan chargingnya yang ada di bagian atas. Ini lucu ini, HP saat itu HP murah ditambahin dengan colokan charging di bagian atas. Jadi aku putuskan untuk ganti dari HP ini menjadi HP ini. Dan HP ini aku beli di harga kalau nggak salah 2 jutaan. Aku lupa harga saat aku beli berapa. Tapi ya, karena aku beli HP ini, aku bisa tahu spek-spek HP yang dibutuhkan untuk bikin YouTube. Makanya kalau kalian cek YouTube gaming aku, itu dibuat di tahun 2018 karena aku mencoba-coba mencari aplikasi apa yang bisa merekam layar di HP ini, karena HP ini tuh sebenarnya nggak bisa buat ngerekam layar. Jadi aku butuh mencari dan akhirnya ketemu, kalau nggak salah saat itu pakai aplikasi Azecam kalau nggak salah. Sedangkan untuk mengedit videonya itu aku menggunakan kalau nggak salah antara KineMaster atau Director Cut gitu, aku lupa. Karena pengalaman aku menggunakan HP ini, akhirnya aku tahu spesifikasi apa yang aku butuhkan. Untuk HP ini sebenarnya ini HP masih nyala, cuman nge-lag banget. Kalau yang ini aku nggak tahu apakah masih nyala atau enggak karena baterainya juga udah lama. Ini aku ganti baterai saat itu mahal banget, ini 100.000 kalau nggak salah harga baterainya. Ini kayak wah, parah banget lah saat itu. Karena mungkin memang bukan HP yang bisa dibilang mainstream, jadi baterainya itu agak susah dicari, sekalinya ada mahal. Sedangkan untuk HP ini sudah 2 kali ganti baterai dan 2 kali atau 3 kali gitu ganti backdoor atau bagian belakangnya. Untuk layar ini masih pakai layar yang original, ini belum diganti, ini nggak pecah nggak apa, cuman keangkat saja gara-gara baterainya, jadi kadang suka kebuka gitu, cuman masih aman. Lebih tepatnya di bagian sini nih, ini pernah kebuka cuman nggak sampai patah atau pecah. Yang aku ganti tuh untuk HP ini baterai, backdoor atau bagian belakang, kabel antena, dan juga PCB bagian bawah atau lubang chargernya. Karena ini bisa dibilang yang jualnya itu untuk HP ini itu sekalian dengan bagian bawah perangkatnya gitu lah. Jadi chip apa namanya, PCB apa itu disebutnya, ini diganti semua karena lubang chargernya itu rusak. Karena kalau cuman lubangnya doang itu agak ribet untuk dibetulin, katanya sih gitu. Untuk awal-awal pemakaian aku menggunakan HP ini bisa dibilang lancar-lancar aja. Aku menggunakan aplikasi cuman sedikit sebenarnya, cuman aplikasi kayak sosial media, YouTube, Instagram, Facebook gitu-gitu, sama kayak WhatsApp gitu-gitu. Sedangkan untuk game yang pernah aku mainkan di sini itu adalah Clash of Clans, Clash Royale, Pokemon Go. Tapi Pokemon Go ujung-ujungnya aku mainkan di sini tuh kalau nggak salah sebentar banget. Lalu Mobile Legend dan kawan-kawan MOBA lainnya, dan juga beberapa game lainnya yang aku lupa. Tapi yang aku record di HP ini itu cuman Minecraft dan beberapa game yang ringan. Kalian bisa cek video gamenya
di channel mainin di bagian paling bawah, karena emang awal-awal aku membuat channel itu menggunakan HP ini. Jadi rekaman layarnya gitu-gitunya itu menggunakan HP ini. Jadi alasan kenapa series Minecraft di channel itu, channel mainin sebentar untuk awal-awal, karena HP ini di 2-3 tahun, setelah pemakaian 2-3 tahun itu makin nge-lag dan makin gak bisa dipakai untuk recording. Kalau untuk main masih bisa, tapi kalau untuk recording itu makin nge-lag, dan untuk editingnya juga makin susah. Untuk di akhir-akhir aku menggunakan HP ini, yaitu di tahun 2024, yang aku rasakan adalah membuka YouTube. Untuk awal-awal dibuka itu berat sekali. Itu harus ditunggu dulu sampai loading berandanya itu selesai, jangan dipencet-pencet dulu pindah ke tab subscribe atau gimana, itu bakal not responding. Jadi kalau udah dia buka aplikasi YouTube di akhir-akhir ya, di bulan Maret April gitu kan terakhir kali aku makainya kalau nggak salah, itu harus didiemin dulu. Jadi makanya biasanya kalau aku sudah ngebuka aplikasi YouTube itu jarang aku tutup. Aku tutup kalau berhenti nonton atau HP-nya aku gunakan aplikasi lain, karena ini di akhir-akhir itu aku cuma bisa buka satu aplikasi. Kalau buka dua, apalagi aplikasi yang bisa dibilang berat, YouTube juga bisa dibilang berat, jadi ya sekiranya segitu itu akan menutup aplikasi lainnya, jadi kayak not responding aja gitu. Dan ini aku sudah mereset HP ini, reset total ya, reset disebutnya reset pabrik gitu gitulah, yang benar-benar sampai dari nol gitu, udah beberapa kali karena kejadian itu. Jadi nggak sengaja kebuka dua aplikasi, karena kan di YouTube ada iklan. Nah itu saat itu nggak sengaja keklik iklannya dan kebuka aplikasi lain, akhirnya nggak bisa disentuh layarnya gitu. Jadi akhirnya sudah dibuka baterainya, tetap masih nggak bisa disentuh-sentuh layarnya. Akhirnya di factory reset atau reset pabrik. Untuk kameranya kalian bisa cek di playlist jalan. Di situ aku menggunakan HP ini untuk recording. Video itu direkam di tahun 2020. Jadi setelah pemakaian 3 tahun. Jadi kalian bisa cek setelah pemakaian 3 tahun kualitas kameranya bagaimana. Kalian bisa cek di video sebelum itu, di awal-awal channel ini, di video awal-awal, dibandingkan saja dengan video itu di playlist jalan. Kalau kalian cek sebenarnya itu kualitasnya bisa dibilang menurun. HP ini adalah HP yang aku beli di saat pergantian 3G ke 4G. Jadi HP ini adalah HP 3G, sedangkan HP ini adalah HP 4G. Jadi saat aku beli HP ini, aku beli nomor 3G, terus aku pindahkan ke HP ini, dan akhirnya harus diganti ke SIM card 4G, karena di saat itu 3G ke 4G itu SIM cardnya itu beda. Jadi kayak harus ganti SIM, ganti physical SIM-nya. Sedangkan kan kalau 4G ke 5G itu kan nggak perlu ganti SIM card ya. Jadi ini adalah pertama kalinya aku mengganti SIM card atau mengganti sinyal. Sebenarnya di saat menggunakan HP ini di 3G itu aman-aman aja gitu, nggak nge-lag ngapa. Yang bikin nge-lag justru malah HP-nya, bukan internetnya. Sedangkan di saat aku menggunakan HP ini di awal-awal sebelum 4G-nya bisa digunakan, sebelum SIM card 4G-nya itu ada, walaupun HP ini sudah 4G, tapi kalau SIM cardnya belum 4G, itu belum bisa pakai 4G. Jadi saat itu awal-awal itu nggak bisa dibilang nge-lag juga sih, cuman di saat ganti ke SIM 4G itu kerasa banget peningkatannya. Sedangkan untuk 5G aku nggak tahu, karena di tempat aku itu belum ada 5G sampai sekarang. Jadi ya itu aja bisa dibilang pengalaman aku menggunakan HP ini dan alasan kenapa aku beli HP ini. Sebagai ringkasan, aku membeli HP ini di tahun 2017
aku beli dengan tujuan untuk membuat YouTube. Dan aku terakhir menggunakan HP ini adalah di tahun 2024. Kalau nggak salah di Maret atau April 2024. Dan ya, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Membahas tentang Asus Zenfone 3 Max 5,2 inci yang aku pakai selama 7 tahun kurang lebih. Dan ya, di video selanjutnya aku akan membahas tentang HP apa yang menggantikan HP ini. Jadi jika kalian suka dengan video kali ini, bisa klik like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan video berikutnya. Aku Radensan, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!